Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini kita mau bikin part 5-nya dari Vampire of Sonata guys. Jadi aku tuh buru-buru guys untuk selesaiin Vampire of Sonata ini, karena ya jadwalku takutnya itu kan besok sekolah lagi guys. Nah, aku buru-buru nih. Jadi hari ini mungkin kita langsung ngebut aja kali ya. Hari ini mungkin kita langsung ngebut. Kalau aku ada waktu mungkin aku langsung bikin video Vampire of Sonata. Jadi mungkin beberapa jam setelah ini langsung bikin lagi video ya kan, terus-terusan sampai akhirnya selesai Vampire of Sonata guys. Karena mau gimana lagi? Ya udahlah, mulai aja ya guys. Tadi kita di mana? Kita di episode 4 ya. Iya, kita lanjut ke ceritanya di episode 4. Panjang guys. Berhenti bicara, ayah Windy jadi murung. Loh, iya. Oh, enggak kok paman, aku enggak apa-apa. Masih agak ngantuk aja. Cerita paman bikin ngantuk ya? Wah, hahaha. Gak lucu paman. Ya, sudah. Ini hadiah dari paman. Apa hadiahnya? Paman Yusuf menyodorkan sebuah kado dengan buku transparan. Kelihatan dong. Bagus kan, ini paman sendiri yang pilih dan bungkus. Pasti lama sih. Hei anak serigala, kamu gak mau kasih hadiahmu? Serigala berhenti memanggil aku begitu. Aaron merogoh kantongnya dan menyodorkan sebuah kotak kecil berisi gelang yang cantik. Untukmu, selamat ulang tahun. Hei, aku tidak menyangka kamu akan memberi hadiah seperti ini untukku. Dia tahu apa yang disukai perempuan. Nah, itu sudah merepotkan penjaga toko perhiasan untuk membeli benda itu. Astaga. Ya perlu cerita soal itu. Malu-malu kayaknya dia belinya. Terima kasih Aaron. Kayaknya kita perlu membuat kenang-kenangan. Foto, cekrik. Aaron mengeluarkan ponselnya dan mengajak kami selfie. Cekrik, aduh, nih Facebook dong. Ya gak bener. Cheese. Aduh. Loh, kok gak ada muka? Cuma ada itu doang. Ya Tuhan, meskipun aku tidak tahu di mana ayah dan ibuku, aku bersyukur kau memberikanku Aaron dan Papa. Oh iya, di episode part 4 tuh aku matiin ya guys, soalnya gara-gara teman aku guys. Sebel gak tuh? Teman aku ganggu. Terima kasih, jadi maaf ya guys, yang video itu aku langsung matiin gara-gara teman aku. Bodo amat lah, kita lanjutin ini ceritanya. Setelah perayaan singkat semalam, aku kembali tidur. Aku baru terbangun ketika sebuah pesan dari Edward masuk. New message. Selamat pagi. Kenapa dia bilang hari ini hari ulang tahunmu? Waduh, dia pasti kasih tahu Aaron. Kok tahu? Aku gak mau repotin. Musial itu semalam mengirimiku foto kalian. Cemburu nih ya. Gimana nih? Atau mas gak adil? Aaron manas-manasin kamu ya. Tapi kapan kalian chat gak di grup? Kamu tahu? Ya? Kurasa aku cemburu. Bisa datang ke rumahku, aku akan menyiapkan kejutan untukmu. Tunggu, nanti malam kan kita pentas. Iya sih, ya juga. Mataku naga. Sekarang masih pagi, kita punya banyak waktu. Ya juga, gitu kan. Gak cuma untuk kita pentas aja kek. Duh, ku tunggu. Aku senyum. Kurasa hari ini akan indah. Semoga. Ketika aku tiba di rumah Edward, dia telah menungguku di depan rumah. Ikuti permainanku ya. Main apa? Tutup matamu. Ngapain? Mau diperlakukan romantis aja susah ya. Edward menarik sapu tangan lalu memasakkan untuk menutup wajahku. Edward, cewek itu memang sangat keras kepala. Gak juga sih aku cewek. Ini sih romantisnya maksa. Bodoh amat, yang penting romantis saja.
Kenapa pakai ditutup sih? Kita bisa lihat bawah tuh. Nih. Aku makin penasaran. Awas ya kalau jump scare. Jump scare lu udah aing tonjok. Sayangnya nggak bisa ditonjok sih, ini HP aing. Kalau ditonjok HP aing nggak bisa bikin video aku. Itu tak menjawab. Ia hanya dengan hati-hati membantuku melangkah dan memasuki rumahnya. Astagfirullahaladzim. Jangan diem mulu dong. Dan juga surprise berisik. Ih, kamu ngomongnya jadi kayak Aaron, lama kelamaan temenan sama dia. Ya udah amat lah. Siapa yang teman sama dia? Kamu mau kasih kejutan apa sih? Langsung dialih ke pembiaran. Lihat aja. Open nih. Aku merasa El dengan lembut melepas sapu tangannya. Makan malam, tampaknya dia lengkap dengan lilin cantik yang menyala di atasnya. Bener ini mau romantis. Siap-siap guys, mata aku memang capek, tapi aku nggak apa-apa sih. Kalau romantis ini kayaknya bisa jagain mata. Aku mau masak sesuatu untukmu. Itu menarik gusti dan membimbingku duduk. Lalu berjalan ke dapur dan kembali dengan membawa nampan berisi masakan yang tampak lezat. Masih dimakan itu mah. Ini spesial keluargaku selama ratusan tahun. Wow, ini apa? Ini stick tapi dengan bumbu yang hanya bisa ditemukan oleh Tuhan. Berbanggalah kamu manusia pertama yang menikmati masakan ini. Berbanggalah. Manusia nggak kayak kenapa-napa kan makan ini. Mana aku tahu. Astaga. Sudah aku bilang kamu manusia pertama yang mencobanya. Ini kamu bercanda kan ya? Ini mau dibikin gaplok gitu. Meski awalnya ragu, aku mulai mencicipi masakannya. Ya Tuhan, ya Tuhan enak. Aku tahu. Kenapa kamu punya banyak talenta sih? Musik jago, masak juga jago. Jangan ya nggak kayak gue. Aku punya banyak waktu untuk belajar itu semua. Iya deh. Gak mau bagi-bagi rahasia ya. Itu hanya tersenyum. Palingan dia bagi-bagi rahasia waktu ulang tahun kamu doang. Jadi ulang tahun ke-21 ya. Kamu tahu bagi vampir itu usia yang sakral. Sakral? Kok bisa? Ceritain dong. Kepo. Saat usia seorang vampir menginjak 21, kekuatan dan umumnya akan bangun. Kekuatan seperti kecepatan luar biasamu itu ya. Itu. Ya, di usia itu juga vampir akan mulai tertarik dengan darah dan mampu menghisapnya. Gak ketakutan. Bapak katamu itu sudah disegel kan? Nah ya, Bapak itu sudah disegel. Kamu harus bersyukur atas itu. Harusnya sih gitu, tapi dengan anu yang sudah disegel pun vampir masih bisa menyerang manusia. Kamu benci vampir? Aku nggak terlalu benci sih. Aku nggak terlalu tahu vampir kemungkinan nggak ada kan. Kalau aku tahu tentang esensi vampir dengan cara berbeda, mungkin aku sangat membenci mereka. Tapi vampir pertama yang aku kenal adalah kamu dan kamu memberikan kesan berbeda. Jadi kesan vampir di matamu bagaimana? Vampir itu ngebalin tukang gombal. Kapan aku gombal? Udah gini. Sering. Gak pernah. Kamu pasti juga suka gombalin cewek lain kan? Mau cewek vampir tuh manusia kamu gombalin kan? Mak Lauren juga kamu gombalin. Mak Lauren lu bawa-bawa. Kenapa topik ini melebar kemana-mana? Kayaknya salah pilihan deh. Pakai bawa-bawanya Lauren. Kamu kenapa sih cemburu? Lagi pula memangnya kamu kenapa vampir lain? Orang yang memintamu mengisi acara vampir kemarin tuh Alfred, dia juga kan.
Iya dong, ternyata itu juga vampir. Berarti vampir pendampingan. Terus orang juga nggak semua orang ternyata itu vampir. Aku nggak bisa bayangin malam itu vampir. Ngomong-ngomong, belakangan mimpiku berubah. Aku selalu mendapati diriku di hutan dengan pepohonan yang tinggi dan piano tua di tengahnya. Di sana aku selalu melihat ayah dan ibu, tetapi aku nggak bisa mendekat. Kamu tahu tempat seperti itu? Kita tanya dulu tepatnya, karena kita nggak akan bisa tahu lokasinya. Kita harus cari lokasinya baru bisa menemukan bukti. Kamu tahu tempat seperti itu? Di kota ini sudah tidak ada tempat yang seperti itu kan? Iya sih. Jadi kamu, aduh, itu pasti gak bisa nih. Kamu juga kena. Oke. Ada. Iya. Ada tempat seperti itu ya. Ya menjadi masalah itu hutan. Larangnya karena apa? Gak bisa semua vampir masuk ke dalamnya. Tapi kamu tahu, aku bisa membawamu ke dekat hutan itu. Misalnya kamu bisa memastikan apakah itu hutan yang sama. Kebetulan emang juga. Memastikan apakah itu yang hutan yang ada di mimpiku. Oh, duitku, tidak. Diamondku, bye. Aduh, aku harus nonton nikah setelah ini sih. Pasti udah komen. Kita pasti cek sekarang. Kalau begitu tunggu apa lagi? Etot mengusapkan sapu tangannya ke bibirnya. Saat aku melihat tarinya yang sedikit mencuat, ia menyodorkan tangannya. Aku tahu ia akan membawaku dengan kekuatannya. Ya iyalah. Sapu tangan Edward dengan senyum terbaik. Jauh terbaik itu nggak ada. Pegang yang erat. Jadi acaranya ini gitu aja. Seketika tubuhku tertarik. Tapi entah karena pernah mengalaminya atau karena jarak tujuan kami lebih jauh, aku bisa merasakan permintaan kami. Jadi ini selalu dia setiap kerja bergerak cepat. Angin dengan merampas tubuh kami, tetapi itu tampak telah siap dengan hal itu. Ia mendapatkanku di belakangnya sehingga tekanan angin tidak melukaiku. Nah, jadi dia vampir sih, aja. Kita sudah sampai. Itu tadi cuma berapa detik. Dan tempat ini aku memandang sekitar. Begini. Sebuah danau dengan air jernih bak kristal memantulkan cahaya matahari yang berkilau. Gila bosku. Di belakang danau itu tampak istana tua yang meski tak terawat masih berdiri kokoh. Tak jauh dari sana itu dia pepohonan tinggi yang pernah dimimpi. Kau benar, itu pepohonan di mimpiku. Tanya dulu, kita harus lanjut ke hutan itu. Tidak, berarti dia penjaga. Ya iyalah. Tadi itu terkenal ada hutan yang bernyawa. Gimana? Bisa saja hutan itu menyerang orang yang masuknya. Terlalu besok untuk sekarang ya. Aku coba. Tidak, kita harus memikirkan pertunjukan nanti. Aku berapa langkah ke depan, ku terentangkan tangan dan ku nembus dalam. Aku kayaknya gak pernah ngerasain besi ini. Langkahku berhenti ketika kakiku nyaris menyentuh air danau. Edward, kalau setelah air danau gabung juga. Air berjalan tenang mengapiku, ya tampak menggeleng. Khusus baliknya. Kamu para percaya bahwa siapapun yang menyentuh air itu dan membayarkan doa, hal mereka akan terkabul. Sungguh, manusia juga boleh. Kenapa tidak? Hanya saja aku rasa angsa dalam hidup itu tak pernah menampakkan diri. Ya, apa salahnya coba?
Aku lepas sepatuku dan mulai melangkah membenamkan kakiku. Wih, ngomong sangat. Tiba-tiba pikiran iseng memenuhi kepalaku. Masih tentang Edward. Aku mulai menenang air keesokan. Bukannya kamu harus mulai berdoa? Kamu juga dong. Edward tertawa sambil menutup mulutnya, lalu melepas sepatu dan ikut masuk ke air. Aku membungkuk dan mencelupkan tanganku. Ya Tuhan, beri aku petunjuk di mana orang tuaku. Dan juga aduh, gak bisa. Bahagia aja deh, guys. Udah amat deh. Oh my god, selamanya bahagia selamanya. Susah guys, ini gak bisa mas. Udah amat. Suara angsa tiba-tiba terdengar, sontak aku dan Edward tergagah. Sekawan angsa yang anggun terbang tepat di atas kami. Bulu-bulunya terlepas menyapa kami dengan indah. Wadaw. Angsa-angsa itu mereka nyata. Angsa-angsa itu mendarat di danau, berenang dengan damai. Kurasa kita telah diberkati. Kau gadis yang penuh keajaiban, Windy. Kamu berdoa tentang apa? Doaku? Rahasiakan dulu. Aku rasa aku tahu apa doamu. Mau balik ke kota sekarang. Jadi sini cuma untuk doa gitu ya? Apalah. Boleh, tapi sebelum itu setelah aku mau main-main dengan cipratan air ke Edward. Ternyata kakiku justru tergelincir dan aku jatuh ke dalam air dan ternyata dalam. Selamat gaya. Sebelum tubuhku masuk ke dalam air, terus melayang turun. Terima kasih Tuhan, aku bisa menyelam. Sebaiknya aku segera naik. Edward pasti kecemak. Air kembali bergelombang. Edward terjun ke dalam air. Aku mencoba melewat, tetapi rupanya kakiku terlilit oleh tumbuhan di dasar air. Apes. Didatanya terlalu kuat, napasku makin habis. Edward sadar aku dalam kesulitan. Ia menyelam mendekati kakiku dan melepaskan lilitan akar-akar itu. Aku tertolong atau mungkin tidak. Aduh, kalau lu mati mah ini langsung selesai, Windy. Napasku benar-benar habis. Kulihat Edward pun menyadarinya. Padahal aku semakin gelap. Wajah Edward tampak begitu cemas. Aku belum pernah melihat Edward sepanik ini. Karena lu lah. Aku ingin menenangkannya, tapi tubuhku semakin lemas. Edward meraihku. Dia sadar aku nyaris pingsan. Sejak kapan bibir Edward telah menempel di bibirku? Apa buatan? Dia memberikan napasnya padaku langsung di dasar air. Apa sih? Itu demi hidupnya si Win juga. Ini gue gak tahan nih juga. Apakah waktu berhenti? Apakah aku pingsan dan ini terjadi dalam mimpi? Bisa jadi, tapi belum tentu. Tidak. Mimpiku tak pernah seperti ini. Iya, ini mah adalah syukur-syukuran seumur hidup. Ini nyata. Itu cewek sih, tapi kan banget. Mata sakit silau. Itu benar-benar
bodoh amat lah. Saat itu aku berhasil napasku selaras dengan Edward. Tentu kami berdua bersamaan. Tapi aku mau tanya sih, kalung itu kalungnya siapa yang ada di Edward punya? Aku nggak tahu sih itu kalung apa. Bodoh amat, kita lanjut aja. Perlahan kesadaranku mulai pulih dan aku kembali bisa menjaga nafas. Ethan menyadari itu, tetapi ia tidak melepas pelukannya. Ya iyalah. Semula aku pikir Ethan akan langsung menarikku ke permukaan. Tapi tidak, dia tetap menang dalam air. Tidak, jangan pakai banget. Meski selamat sih, ia tersenyum manis seperti biasanya. Dengan sedikit gerakan tubuh kami putar perlahan di dalam air. Ethan mengusap pipiku, memastikan aku tidak panik. Mata kami sedang bertatap, kami berdialog tanpa kata-kata. Jika aku tak butuh oksigen, mungkin aku mau lama lagi dalam keadaan begini. Tetapi kami tak bisa terus di sini. Karena itu aku menggoda Edward untuk kembali ke permukaan. Selesai Ethan merengkuh tubuhku dan membawaku kembali ke permukaan. Lah, baru ini minta bawa dia ke rumah. Udah deh. Aduh, udahlah, terpelik kali lah. Ketika tiba-tiba di permukaan, aku langsung batu. Ya iyalah, tapi tidak dengan Edward. Dia melakukan cantik. Itu kan dia. Berantakan banget. Aku udah bikin seorang aku khawatir ya. Lalu menarik tubuhku dalam pelukannya. Yang mendekapku sangat erat. Lirih mendengar dia berbisik. Jangan pernah menyentuh aku lagi. Aku tak tahu harus jawab apa. Aku hanya bisa diam membalas pelukannya. Kami berpikir cukup lama. Ketika pasien kami tenang, Ethan membuka pembicaraan. Berarti kita harus pulang. Ada pertunjukan yang harus kita tampilkan. Dan kamu harus mengganti bajumu. Iya. Semoga kalau masuk angin loh. Kalau masuk angin sih gak bisa pentas loh. Atau mulai tanganku dan kali melesat. Diam kok, astaga ya. Aku kembali merasakan sensasi yang sama ketika Evan membawaku meninggalkan danau. Aku lagi di video loh. Kecepatanmu udah bener bermain ya. Evan memukul seakan menerima penghormatan. Oke. Ngomong-ngomong, terima kasih sudah menjawabku seperti tadi ya. Kamu menyadari itu? Kamu kan sangat biasa, Wendy. Dia sih angsa-angsa, dia langsung jatuh dan beliau gitu. Kaki terdengar dan pintu pun terbuka. Kalian sudah di sini duluan ya? Kok gak ngabarin? Hei. Kenapa kayak basah kuyup? Aku dan Evo hanya bisa tahu memberikan arah dan kebingungan. Sedikit koordinasi aku karena kedua lelaki itu berpisah untuk ganti baju. Ini aja lah. Bodoh amat ya, ini satu kali lah. Aduh. Susah makeup sudah. Tinggal nyapa Evan dan Aaron. Karena ini pentas yang banget. Kalau diperhatiin bisa aja kita tangkap. Aku mencari-cari mereka di antara orang-orang panggung yang berlalu lalang. Udah lebat aku ya. Itu mereka. Tapi ini penting sih. Aku berjalan mendekat. Tapi jangan aku terhenti ketika aku mendengar apa yang dibicarakan. Mungkin hari ini kita mulai mengenal dan mungkin aku menikmati. Tapi aku adalah pemburu. Dan kau tetap saja vampir. Aku takut. Aku tidak mau bicara padaku tentang kaumu. Dan pegang kata-kataku. Aku tak akan berhenti memburumu jika sampai terjadi pada Wendy. Berhenti mengatakan itu. Aku yang akan memastikan ini baik-baik saja. Percaya diri kau. Mereka tak lagi berkata-kata, tetapi dari mata mereka, aku rasa itu cara laki-laki menginginkan janji. Aku mendekat.
semua baik-baik saja. Pastikan mereka aku bisa mengendalikan diri dulu. Oh, tadi linknya aku baca. Tadi kelempar saja. Cepetan petnya. Gak tahu ke gimana dengan laki ini sih. Berantem yuk. Laki selalu berantem, jangan. Tiba-tiba aku merasa tubuhku tertabrak sesuatu. Apa yang tertabrak lagi? Au! Aku lihat seorang anak kecil menabrakku. Ku bantu ia berdiri, lalu ia membungkus sopan seperti Edward sebelum ia pergi. Wah, anaknya sopan banget. Dia juga vampir. Tidak tahu kalau masih kecil ia belum bisa dideteksi. Yang jelas manusia di sini tidak hanya kalian berdua. Beberapa manusia ada yang mengabadikan diri menjadi pelayan vampir elit. Di pesta jamuan darah seperti ini, apa mereka baik-baik saja? Karena manusia yang disajikan di sini diambil dari manusia dengan cara medis kok. Seharusnya para vampir di sini tidak akan tiba-tiba menjadi liar. Obrolan kami berhenti. Tuan Alfred muncul mendekati kami. Kalian lihat anakku tadi lari di sekitar sini. Oh, ini. Oh, Edward, my boy. Ini kau rupanya. Siap untuk menunjukkan kali ini. Aku tidak akan mengecewakanku kan. Saya telah merasakan yang terbaik untuk malam ini. Alfred menepuk bahu Edward. Sayang sekali yang muda Carmilla tak bisa datang malam ini. Dia tidak datang. Tidak datang. Astaga. Aku menatap ke arah Edward dan Tuan Alfred nampak sama terkejut denganku. Siap-siap. Aku menoleh ke arah Aaron. Ia tampak khawatir. Aku rasakan bersama-sama saudara kami selama ini sia-sia jika tidak ada Carmilla. Calm down, boy. Jika pemain malam ini baik, pastikan yang muda kami mengetahuinya. Edward mengangguk. Tapi gak apa-apa sih, kita bisa lihat reaksi Carmilla. Tuan Alfred benar, meskipun kali ini aku tidak bertemu Carmilla, Edward kan punya kesempatan. Itu berarti kesempatanku untukku juga. Tuan Alfred tertawa ramah dan bertepuk bahu Edward. Ku tatap Aaron, ia masih tampak tegang. Karena itu ku coba sedikit bercanda padanya atau bicara. Kau lihat itu? Apa? Edward dan Tuan Alfred. Edward tampak sangat hormat. Aaron menyenggir. Agak apa? Menoleh ke arah kami. Jika kamu bisa memusik kalian, kurasa aku pun begitu. Terima kasih, Kak. Ngomong-ngomong, anak yang Anda maksud sepertinya lari ke arah sana. Anak itu oke. Sampai jumpa. Menurutkan Tuan Alfred juga vampir, kurasa itu benar. Mereka semua tetap menarik. Tuan stage manager menghampiri Kak Edward. Setelah itu menatap kami. It's show time. Gitu. Beriringan dengan langkah kami memasuki panggung, aku berusaha mengatur detak jantungku. Aku menatap ke arah Aaron. Dia tampak tegang. Sementara itu Edward hampir selesai menyambut para pengunjung. Tanpa mengeluh waktu lagi, selamat menikmati pertunjukan dari kami. Lihat Aaron. Belum ketemu apa di sini. Aku mulai permainan dengan pianoku. Kadang-kadang mulai terlintas dalam bawah sadarku. Tentang ayah, tentang betapa beraninya ia melindungi kami. Iya, aku lagi bikin video. Tentang pesan ibu, tentang janjinya sebelum kami berpisah. Kecilin dong. Aku percaya pada nana ini, nanti copyright. Percaya nada ini yang akan mereka pertemukan lagi pada mereka. Muka ibunya jadi gini ya, ubah. Tapi dari gaya-gaya bajunya kayaknya dia vampir deh. Untuk pertama kali, lagu yang selalu muncul dalam mimpiku dimainkan dengan Damon dan Edward dan Aaron. Sejauh ini baik-baik saja, you can do it. Perhatianku sempat tercuri oleh beberapa cawan berisi cairan merah. Itu harus darah-darah itu
Bahkan jari-jari itu menggerakkan Aron dan dalam mimpiku. Kubiarkan ada itu berselaras dengan Kelo Aron dengan jiwa Edward. Perasaan hangat apa ini? Kenapa aku merasa ada yang mendidih dalam diriku? Aku menoleh ke arah Aron. Dia tampak biasa itu, tapi matanya tanpa tajam menatap penonton. Ketika menatap Edward, ini perasaanku saja. Atau itu tempat kebakaran. Wajahnya tampak gelisah akan menahan sesuatu. Beberapa nada terakhir telah kami mainkan. Lagu kenanganku, lagu yang selalu muncul dari mimpiku selesai kami mainkan. Apa nih? Oh, kenapa sih ini? Edward? Kamu kenapa? Jangan dekati dia. Kayaknya dia udah tahu sih. Aku mendengar keadaan yang semula normal kini berubah menjadi gila. Beberapa dari mereka tampak seperti Edward. Mereka mencoba menahan sesuatu yang timbul dalam diri mereka, tapi sisanya perasaan ini jangan-jangan lalu kita telah terbuka. Lagu tadi membuka segel kita. Dari para kakek terbuka. Lagu itu. Para vampir bangsawan di bangku penonton mulai menjerit, beberapa bahkan menerkam kepala mereka. Kali ini kita benar-benar di pesta. Hehe, gadis ini manusia kan? Wah, para vampir mencoba menerkam. Aku apa? Aduh. Benar. Biasa aku menghindar berhasil. Vampir itu pasti mencoba mengejar aku. Tapi soal tersebut sudah gak bersabar dengan amukan vampir itu. Windy. Lagu itu Aron mendekapku. Ia menembaki vampir yang mencoba menyakitkanku. Ada pemburu di antara mereka. Takkan saja utama malam ini adalah pemburu. Bang. Beberapa vampir tumbang, tetapi karena itu isi kudung fokus kepadaku dan Aron. Pemburuku habis. Winnie, dengarkan aku. Aron, aku mencoba membukakan jalan. Marilah slow mungkin. Tinggalin kamu. Aku bilang aku akan menjaga kamu. Saya kok bisa. Aku terlalu takut. Aduh, aku tidak mau. Dia mengejar dong aku. Rupanya selama ini sebilah pedang sesungguhnya dibalik dengan Edward. Aku tak bisa terus-terusan dengan mereka. Kenapa? Jadi dia benar. Aku ya aku masih baik saja. Kamu mau berbicara di depan India? Harus apa saling bertukar senyum. Harus siap menarik keterbukaan. Tapi tiba-tiba jendela dengan itu pecah. Kita mendapatkan jackpot anak-anak. Bunuh mereka semua. Kawanan pemburu yang dibawa Agus mulai menembak ke segala arah. Pembantaian kini terus berbalik arah. Ini peperangan antar pemburu vampir. Dan untuk sasaranku kali ini, Agus menembakkan pisaunya. Edward. Pelurunya muncul menembus kaki dan bahu. Kagus, hentikan. Jangan ini. Ayolah, maka sama-sama berapa beda? Kembali menembak pelurunya. Dia tampak menyakiti Edward untuk bersenang-senang.
menahan Agus. Agus mengeluarkan pistolnya kedua juga menembak kepada Aaron. Astaga. Hei bro, kamu nggak membelot dan membantu vampir. Kau gila Agus. Ku urus pengkhianatmu nanti. Biar aku selesaikan dulu dia sendiri. Dengan tetap menodongkan pistol pada Aaron. Agus melihat Edward terduduk kesakitan. Ih, kesel gua aja. Kurasi videoku. Dia menempelkan pistolnya ke pelipis. Hentikan. Tubuhku bergerak sendiri. Tanganku teracung ke arah Agus. Bahkan ada energi meluncur dari tubuhku. Agus terpetah hingga beberapa meter. Buset. Windy. Ku tatap tanganku yang masih bergetaran. Apa yang bersih terjadi? Preston. Dia vampir. Aku vampir. Oke guys, mungkin segitu dulu videonya kali ini. Dan goodbye guys.